Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini yang akan meneruskan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pencerminan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik 0,0, titik M, N. Pada kali ini kita akan belajar mencerminkan terhadap garis Y sama dengan M dan X sama dengan H. Sebagai contoh, kita ngambil misalnya Y sama dengan min 2. Maka garis Y sama dengan min 2 ini nanti itu sebagai cerminnya. Min 2 itu di bawah di sini. Nah, kemudian kita buat garisnya. Garis Y sama dengan min 2. Garis Y sama dengan min 2, kita tulis Y sama dengan min 2. Maka untuk mencerminkan sama seperti kita mencerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y sama aja. Misalnya ada titik di sini P min 3, min 4. Kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min 2. Berarti ini Y-nya sama dengan min 2. Kita naik ke atas berapa? 2. Maka di sini kita juga naik ke atas 2. 1, 2. Pas di titik di sini, yaitu menjadi P aksen 3,0. Jadi untuk mencerminkan terhadap garis Y sama dengan M, M-nya berapapun itu, maka langkahnya sama dengan jika kita mencerminkan terhadap sumbu X. Jadi kita hitung jaraknya berapa terhadap garis itu, kemudian bayangannya jaraknya harus sama. Karena sekali lagi intinya dalam mencerminkan suatu benda itu harus memiliki jarak yang sama antara benda dengan cermin dan cermin dengan bayangannya. Baik, yang berikutnya kita akan mencerminkan terhadap garis X sama dengan H. Jadi kita ambil salah satu nilai X. Misalnya adalah X sama dengan 3. Itu kita anggap sebagai cerminnya. X sama dengan 3. Di mana titik X sama dengan 3 itu ini? Nah, kita garis agar menjadi sebuah cermin, menjadi sebuah garis. Ini adalah garis X sama dengan 3. Kita akan mencerminkan, maka hal yang kita lakukan adalah sama ketika kita mencerminkan terhadap sumbu Y. Kalau tadi sumbu Y-nya itu di sini, maka sekarang cerminnya pindah ke X sama dengan 3. Sebagai contoh, ada ini ya, misalnya di sini P 7,2. P 7,2 kita cerminkan terhadap X sama dengan 3. Yang perlu kita ingat adalah bahwa harus memiliki jarak yang sama terhadap cermin. Kita hitung di sini jaraknya 1, 2, 3, 4. Jadi titik P itu memiliki jarak 4 satuan terhadap X sama dengan 3. Sehingga untuk mendapatkan bayangannya kita juga berjalan ke arah kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Disinilah bayangan dari titik P aksen menjadi P aksen, yaitu berapa titiknya? Min 1,2. Jadi di sini nilai Y-nya sama ya. Kalau tadi Y sama dengan M itu nilai X-nya yang sama. Kalau X sama dengan H, nilai X-nya yang nilai Y-nya yang sama. Sehingga kalau kita tulis menjadi P 7,2 menjadi P aksen min 1,2. Contoh satu lagi. Di sini ada titik H. H titiknya berapa?
1, min 2. Dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Ini garis cerminnya di sini. Berarti kita berjalannya ke arah kanan. Jarak terhadap cermin ada berapa? 1, 2. Ada 2. Berarti kita juga berjalan ke arah kanan sebanyak 2. Yaitu Fi. Berapa titiknya? 5, min 2. Ki aksen ya. Sehingga kalau kita tulis Fi 1, min 2 menjadi Ki aksen 5, min 2. Baik, pada pertemuan kali ini maka kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan M. Kalau tadi kita sudah mencoba jika Y-nya sama dengan min 2, maka titik 3, min 4 itu akan menjadi P aksen 3,0. Sehingga bisa kita lakukan dengan suatu rumus. Kalaupun toh nanti tidak bisa digambar, maka kita bisa dengan langsung, yaitu P A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan M, maka menjadi P aksen A, 2M min B. Kalau kita lihat di sini, nilai A-nya adalah tetap, yaitu sebagai absisnya. Kemudian nilai B-nya, nilai Y-nya berubah menjadi 2M min B. 2M min B. Sebagai buktinya tadi kita punya nilai 4 ya, min 4. Yang pertama nilainya adalah min 4, nilai Y-nya. Kemudian cerminnya adalah Y sama dengan min 2. Maka menjadi berapa ketemu akhirnya? Y sama dengan 0. Ini sebagai B, ini sebagai cerminnya yaitu M, ini adalah hasilnya. Coba kalau kita masukkan di rumus, 2M min B sama dengan 2 kali min 2 dikurang B, berarti ini semua kita tulis min 4. Hasilnya min 4, min kali min adalah positif sama dengan 0. Sehingga sudah terbukti bahwa titik A, B jika dicerminkan terhadap Y sama dengan M bisa menjadi A, 2M min B. Kedua, pencerminan terhadap X sama dengan H. Seperti contoh tadi sudah kita lakukan percobaan di bidang koordinat ya. Ada X sama dengan 3, itu garisnya atau sebagai cerminnya. Maka titik 7,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Maka hasilnya adalah P aksen min 1,2. Kalau kita lihat di sini nilai Y-nya tetap, kemudian X-nya yang berubah. Maka bisa kita tulis P titiknya A, B dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka menjadi P aksen 2H min A, B. Jadi di sini A-nya atau nilai X-nya berubah dari A menjadi 2H min A, B-nya tetap. Sebagai contoh tadi di soal ya, itu kita punya nilai X adalah 7 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka hasilnya menjadi X sama dengan min 1. Ini adalah sebagai A, ini tadi adalah H-nya, kita ambil H, kemudian ini adalah hasilnya. Kalau kita masukkan di rumus 2H min A, maka menjadi 2 kali 3 dikurang 7. 6 dikurang 7 hasilnya adalah min 1. Jadi untuk menentukan pencerminan terhadap suatu garis Y sama dengan M dan X sama dengan H, bisa kalian kerjakan dengan cara membuat gambar bidang koordinatnya, atau bisa dilakukan dengan rumus seperti ini. Baik, itu saja tentang materi pencerminan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.